Ada teori yang mengatakan bahwa setiap anak memiliki cara tersendiri dalam menginterpretasi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Dan anak pada usia sekolah dasar 7-11 tahun berada pada tahapan konkret. Teori ini berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu mengenai model pembelajaran tematik. Video ini dibuat oleh kelompok 4 dari Program Studi Pendidikan Bisnis B Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Fani Anastasia bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Benaldo Halim, Bima Bagaskara, Mayang Sari, Nur Wahyu Arumdani, dan Shelila Aprilidia Putri. Selamat menyaksikan teman-teman. Ya, yang pertama itu ada what is thematic learning. Mungkin untuk teman-teman semua ada yang sudah mengetahui, namun ada juga yang mengetahui apa itu model pembelajaran tematik. Jadi, model pembelajaran tematik itu adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik dan melibatkan beberapa mata pelajaran sekaligus untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Menurut BPSDMPK, pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran mengaitkan atau memadukan beberapa kompetensi dasar dari standar kompetensi beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan dikemas dalam satu tema. Sementara itu, Trianto juga menyatakan bahwa pembelajaran tematik menawarkan model-model pembelajaran yang menjadikan aktivitas pembelajaran itu relevan dan penuh makna bagi siswa, yaitu dengan memberdayakan pengetahuan dan pengalaman siswa untuk membantunya memahami dunia nyatanya. Perolehan keutuhan belajar, pengetahuan, dan kebulatan pandangan tentang kehidupan dan dunia nyata juga dapat direfleksikan melalui pembelajaran terpadu ini. Berdasarkan beberapa pendapat tadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik itu adalah suatu pembelajaran yang mengangkat suatu tema tertentu untuk mengikat beberapa materi pelajaran sekaligus. Tema yang dipilih memang harus berkaitan dengan pengalaman nyata siswa dalam kehidupannya, sehingga pembelajaran dialami siswa dapat memberikan pengalaman bermakna bagi siswa itu. Ya, selanjutnya ada why the thematic learning. Kenapa sih mesti menggunakan pembelajaran tematik? Karena pembelajaran tematik itu menekankan keaktifan siswa dalam proses belajar di sekolah, sehingga memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk menemukan berbagai pengetahuan yang dipelajarinya, dan juga penerapan konsep belajar sambil melakukan. Seperti yang kita semua ketahui bahwa dalam K13 ini sangat ditekankan keaktifan siswa di kelas. Jadi, menurut kelompok kami, pembelajaran tematik ini sangat nyambung atau sangat dibutuhkan dalam sekolah-sekolah yang menggunakan K13. Nah, sekarang saya ingin beritahu kalian nih, biasanya di mana sih model pembelajaran tematik ini tuh digunakan? Model pembelajaran tematik ini digunakan pada jenjang sekolah dasar dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, di mana mereka membutuhkan pembelajaran lebih bermakna. Sebelumnya ada yang tahu pembelajaran bermakna itu apa? Benar banget. Jadi, pembelajaran bermakna itu adalah pembelajaran yang menyenangkan dan memiliki keunggulan dalam memberikan informasi secara utuh, sehingga pada akhir pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, ada yang tahu model pembelajaran tematik ini tuh dibuat untuk siapa? Seperti yang sudah diberitahukan bahwa pembelajaran tematik ini dibuat untuk peserta didik dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 SD untuk kurikulum 2013. Sedangkan pada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK hanya dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 3 SD. Dan materi yang diajarkan pada model pembelajaran ini yaitu agama, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, pendidikan kewarganegaraan, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya keterampilan, serta penjas orkes.
When this model was implemented, jadi kapan sih model pembelajaran tematik ini digunakan? Yaitu ketika pembelajaran sekolah dasar kelas 1 sampai 3 dan apabila ada kerjasama antara instansi terkait dengan guru SD. Nah, di sini ada beberapa mata pelajaran yang dipadukan dalam model pembelajaran tematik, yaitu ada mata pelajaran agama, PPKN dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi yang seperti bahasa Indonesia, IPS, IPA, dan matematika. Kemudian ada estetika seperti seni budaya dan keterampilan, dan juga ada pendidikan jasmani dan olahraga. How to implementation it? Seperti yang kita ketahui bahwa model pembelajaran tematik ini merupakan suatu model pembelajaran yang dimana kita mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema atau topik pembahasan. Nah, di sini ada beberapa metode yang dipakai dalam model pembelajaran tematik. Yang pertama itu adalah tanya jawab. Metode tanya jawab ini memberikan kesempatan pada siswa untuk mengajukan masalah yang belum dipahami, sehingga kita sebagai guru bisa melihat seberapa dalam dan jauhnya pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua adalah role playing, di mana role playing ini ialah bermain peran sehingga peserta didik mampu merasakan secara langsung emosi yang dituliskan dalam sebuah skenario. Dengan metode diskusi kelompok ini, peserta didik mampu melihat bahwa dalam memecahkan suatu permasalahan banyak jalan yang bisa ditempuh. Kemudian dengan metode diskusi kelompok ini pun peserta didik bisa menghargai pendapat orang lain apabila pendapatnya tidak diterima, sehingga itu membiasakan peserta didik untuk bersikap toleransi. Yang keempat adalah eksperimen, di mana peserta didik mampu memberikan kesimpulannya sendiri berdasarkan dari hasil percobaannya, sehingga dia lebih percaya diri atas kebenaran yang dia coba sendiri. Nah, selain itu, di metode eksperimen ini pun peserta didik dibiasakan untuk mencoba hal-hal baru sehingga mampu membawa terobosan-terobosan baru untuk kesejahteraan hidup manusia. Yang terakhir adalah karya wisata, di mana peserta didik bisa belajar secara langsung melalui alam ataupun yang lainnya, sehingga peserta didik dapat mampu merasakan bagaimana pembelajaran itu lebih secara nyata dilihatnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian karakteristik dari pembelajaran tematik. Ada 7 karakteristik dari pembelajaran tematik. Pertama, berpusat pada siswa. Kedua, memberikan pengalaman langsung. Pemisahan mata pelajaran kurang jelas. Terus keempat, ada menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel sesuai minat dan kebutuhan siswa, dan menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Selanjutnya, implikasi model pembelajaran tematik. Bagi guru bertanggung jawab atas berhasilnya penerapan model pembelajaran tematik di sekolah dasar. Guru dituntut memiliki jiwa kreatif, inovatif, dan memahami model pembelajaran tematik. Bagi siswa di sini sebagai objek dan subjek belajar untuk keberhasilan model pembelajaran tematik. Siswa harus menyadari sendiri pentingnya pengaitan isi materi pada masing-masing kurikulum. Ketiga, buku ajar. Model pembelajaran tematik menuntut bahan ajar terutama buku yang memadai dan dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran. Terakhir, sarana dan prasarana, sumber belajar, dan media pembelajaran. Itu semua harus memadai untuk menunjang pelajaran. Nah,
sekarang kita masuk ke ekses dari pembelajaran tematik. Ada 6 keunggulan dari pembelajaran tematik. Pertama, pengalaman dan kegiatan relevan dengan tingkat perkembangan si siswa. Seperti yang kita tahu di karakteristik pembelajaran tematik, karakteristiknya pembelajaran tematik itu berpusat pada siswa. Lalu yang kedua, kegiatan bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Ketiga, kegiatan belajar bermakna dan berkesan. Keempat, keterampilan berpikir. Karena seperti yang kalian tahu di how to implementation itu ada poin eksperimen. Jadi siswa-siswa itu harus memiliki keterampilan untuk melakukan eksperimennya sendiri. Yang kelima, ada kegiatan belajar bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. Jadi dalam pembelajaran tematik ini siswa harus mengaitkan pembelajaran mereka dengan masalah-masalah yang ada di lingkungan mereka. Yang terakhir, keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Selain memiliki kelebihan, model pembelajaran tematik juga memiliki beberapa kekurangan loh. Pertama, aspek pendidik. Model pembelajaran tematik menuntut peran guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan luas, kreativitas tinggi, keterampilan, kepercayaan diri dan etos akademik yang tinggi, dan berani untuk mengemas dan mengembangkan materi. Namun, tidak setiap guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran secara tepat. Kedua, aspek peserta didik. Dalam pengembangan kreativitas akademik, model pembelajaran tematik menuntut kemampuan belajar siswa yang baik dalam aspek intelijensi. Ketiga, aspek sarana. Model pembelajaran tematik memerlukan sarana dan sumber informasi yang cukup banyak dan beragam, serta berguna untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang diperlukan. Keempat, aspek kurikulum. Model pembelajaran tematik memerlukan jenis kurikulum yang terbuka untuk pengembangannya. Kelima, aspek penilaian. Model pembelajaran tematik memerlukan sistem penilaian dan pengukuran seperti objek, indikator, dan prosedur yang terpadu. Itulah beberapa penjelasan mengenai model pembelajaran tematik. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.